Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar pada paket tracer, yaitu tentang VLSM Design and Implementation Practice. Seperti biasa, pada sebelah kiri merupakan addressing table. Dari ini saya sudah membuat addressing table-nya, ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Lalu di sini ada instruction. Nah, step 1, determine the number of subnet net. Jadi di sini sudah ada subnetnya, IP-nya, yaitu 172.31.103.0/24. Nah, lalu the network has the following requirement. Jadi pada IP ini dibutuhkan ini seperti apa? Dibagi-bagi ya. Ada SW1 yaitu require, itu membutuhkan 27 host. Jadi ASW1 itu membutuhkan 27 host, ASW2 25 host, ASW3 14 host, dan ASW4 yaitu 8 host. Jadi nanti kita akan membutuhkan sekitar 4 ya, 4 dan 5 yaitu ini untuk LAN-nya. Ini ke LAN untuk WAN, untuk WAN yang merah ini. Oke. Jadi nanti ini kita akan pecah lagi. Jadi /24 nanti kita akan pecah bagaimana caranya agar bisa terbagi menjadi 27 host, 25, 14 dan 8. Oke. Di sini ada step 2 yaitu pertanyaan juga. Nanti teman-teman juga bisa untuk menjawabnya. Oke. Setelah melihat tutorial ini, lalu di sini untuk VLSM, use the first subnet to accommodate the large LAN. Lalu use the second subnet to accommodate the second LAN. Jadi yang pertama adalah IP pertama, yaitu untuk yang paling besar. Jadi nanti kita akan prioritaskan yang pertama SW1, begitu juga dengan yang B yaitu SW2, yang C yaitu SW3, dan yang 4 terakhir use the fourth subnet to accommodate the fourth large LAN. Jadi yang terakhir yaitu LAN yang paling besar, yang paling terakhir yaitu LAN 8. Lalu yang E, use the fifth subnet to accommodate the connection between building 1 and building 2. Jadi building 1 dan building 2 ini terkoneksikan pada WAN, wide area network. Nanti kita akan menghitungnya juga. Oke, di sini juga ada tabel subnetnya, dan di sini teman-teman ada bagian step 3-nya yaitu dokumen addressing scan. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca assign the first usable IP address to building 1 for the 2 LAN link and 1 link. Jadi pada building 1 kita akan menggunakan first usable IP address. Lalu pada yang B, pada building 2, assign the first usable IP address, sama seperti building 1 menggunakan first usable IP address. Nah, tetapi pada 1 di sini menggunakan yang pertama pada building 1 itu menggunakan first USB ya, first usable, tapi yang kedua menggunakan the last usable IP. Oke, jadi ini yang pertama, IP yang pertama, dan ini IP yang terakhir. Lalu yang C yaitu assign the second usable IP address to switch. Jadi pada switch ini kita akan menggunakan IP kedua. Jadi di sini misalkan building 1 1.10, nah nanti pada ASW2 ini menggunakan 10.11. Oke, lalu yang terakhir assign the last usable IP address for the host. Jadi pada host kita akan menggunakan IP yang terakhir. Oke, di sini ada step-stepnya. Step 1, configure IP addressing on the building 1 router LAN interface. Jadi ini tidak semua device pada Cisco packet tracer ini dibuka ya nih. Pada building 1 kita bisa membukanya, tapi pada building 2 kita tidak bisa menggunakannya karena di lock. Begitu juga pada host B tidak bisa, nah tetapi pada host D itu bisa.
Step 2, configure IP address on the ASW3 switch including the default gateway. Oke, jadi pada ASW3 ini kita bisa buka. Oke, tetapi pada ASW1 tidak bisa. Oke, nanti kita akan konfigur semuanya. Configure IP address on host D. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, pada host D itu bisa kita buka. Oke, lanjut. Kita sudah menemukan IP addressnya. Nah, kita fokuskan pada di sini. IP addressnya 172.31.103.0/24 ya. Oke, kita buka untuk ini. Oke, untuk Excelnya sudah saya buat, yaitu building 1, building 2. Oke. Nah, di sini kita akan yang pertama dulu ya, yaitu IP 172.31.103.0. Nah, ini bagaimana caranya agar /24 ini yaitu bisa terbagi menjadi 27 host ya, pada 27 host. Oke, kita membutuhkan sebuah alat bantu yaitu Google Chrome. Oke, IP kalkulator. Oke, kita pilih yang bagian ini ya, yang www.calculator.net. Oke, untuk topologinya kita singkirkan terlebih dahulu dan kita fokuskan pada Excel dan kalkulator.net-nya. Oke, di sini teman-teman bisa milih untuk subnetnya. Misalkan di sini saya pilih /26. Lalu untuk IP addressnya kita masukkan 172.31.103 .0. Oke, kita calculate. Oke, di sini diperlihatkan ya. Untuk hostnya yaitu total usable-nya yaitu 62. Nah, jadi yang bisa ter-usable itu hanya 62 host. Oke, bagaimana kalau kita naikkan menjadi /27? Oke. Nah, di sini /27 hostnya adalah 30 ya. Nah, di sini yang bisa itu 30, berarti ini mendekati 27 host. Nah, oke, semakin mendekati, coba kita naikkan menjadi /28, lalu kita calculate. Di sini total usable-nya yaitu 14, dan ini sangat jauh dari yang kita butuhkan yaitu 27 host. Berarti yang bisa terpakai yaitu /27. Oke, kita calculate. Oke, teman-teman. Oke, kita masukkan pada first usable-nya di sini. Nah, di sini ada itunya ya, ada tabel networknya. Nah, teman-teman bagi yang belum mengetahui bagaimana cara pembuatannya ini nanti teman-teman bisa lihat untuk video sebelumnya. Nah, di situ saya mempresentasikan yaitu atau mengajarkan tentang cara membuat tabel addressing. Oke, lanjut. Di first usable kita masukkan yaitu ini ya, ini bagian sini. First usable-nya yaitu 172.61.103.1, lalu last usable-nya 172.31.103.30 dan broadcast-nya 72.1.103.30. Oke. Ini maksudnya first usable dan last usable. Jadi dari IP 172.31.103.1 itu sampai 172.31.103.30 itu dapat digunakan. Jadi misalkan 103.2, nah itu masih bisa digunakan selama masih dalam network yang sama. Nah, dan pada first usable dan last usable-nya ini masih dalam range yang sama. Oke. Lalu di sini pada
host ke 25 tadi kita sudah lihat. Untuk slash 28 itu masih kurang sekali. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini. Berarti di sini slash 25 host ini masuknya ke slash 27 ya. Oke, berarti kita melanjutkan pada bagian sini. Oke. Di sini 172 31103.32. Flash usable-nya 72 31103.33. Flash usable-nya ini 2 dan broadcast-nya yaitu 172 31103.63. Oke. Lalu pada bagian sini kita membutuhkan pada host subnet kedua ya. Kita membutuhkan yaitu 14 host. Oke. Di sini kita tinggal ketik aja broadcast-nya 63, berarti di sini network selanjutnya yaitu 172.168.103.64. Oke. Oh ya teman-teman, di sini jangan lupa ya untuk net masknya biar kita tidak lupa, yaitu 255.255.254. Oke, di sini 64, di sini kita rubah menjadi 64, dan di sini 27 kita naikkan menjadi 28. Oke, kita calculate dan hasilnya ini ya, number of usable 14, cocok. Nah, 14 host, dan ini yang kita butuhkan. Oke, berarti 128 ya. Oke, 128 di sini networknya adalah 64. Berarti kita membutuhkan yang bagian sini. Oke, untuk versi usable kita menggunakan 172.168.103.65 sampai IP 172.168.103.78 dan broadcastnya yaitu 172.168.103.79. Untuk net masknya 255 titik berapa teman-teman? Titik 240. Oke. Lalu kita masukkan untuk host ke-8. Nah, host 8 ini kita naikkan lagi. Jadi ini slash 28 kita masukkan yaitu slash 29. Oke, di sini slash 29 yaitu hanya 6 host yang dapat dipakai. Nah, kan tetapi kita membutuhkan 8. Berarti di sini pada slash 29 itu tidak bisa dipakai, maka kita akan turunkan sama seperti tadi yaitu jadi slash 28. Oke. Di sini kita cari untuk networknya. Jadi habis slash 79 berarti di sini 80 172.168.103.80. Oke. Kita cari untuk network ke 80. Nah, ini. Sorry, network 103.80. Nah, oke, sini. Kita masukkan 172.168.81 sampai 172.168.103.94 dan untuk broadcastnya 172.168.103.95. Berarti di sini yang terakhir yaitu 172.168.103.96. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu 2 host yang digunakan untuk building 1, building 2 yaitu WAN-nya. Oke, untuk slash 29 tadi kita sudah lihatnya di sini, yaitu ada 6 usable yang bisa dipakai, tapi ini masih jauh dari 2. Oke, kita cari lagi slash 29, kita naikkan menjadi slash 30. Oke, untuk usable-nya yang bisa dipakai hostnya yaitu ada 2 pada slash 30 dan ini sangat cocok dan recommended. Oke,
Oke, di sini kita akan cari lagi /96. Nah, yaitu sini. Oke, di sini /96 172 31.103.97 sampai cuma 2 host saja ya. 72 131 103.98 dan broadcastnya itu 72 31 103.99. Untuk netmasknya 255 255 255 252 ya, 252. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk pada bagian topologinya lagi. Kita buka. Tadi untuk instruksinya ya, untuk instruksinya tadi itu IP yang pertama, yaitu yang paling besar. Nah, itu kita masukkan ke IP yang pertama ya. Jadi gini, maksudnya gini, jadi pada SW1 yaitu 27 host, pada SW2 25 host. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya, subnet numbernya. Oke, jadi di sini kita tinggal memasukkan satu persatu. Oke, untuk yang pertama yaitu 27 host, yaitu pada SW1 kita lihat pada building 1 yaitu menggunakan gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini kita akan menggunakan IP yang pertama pada building 1 ini. First usable. Oke. Di sini kita tinggal copy paste, lalu kalau di sini paste. Subnet masknya jangan lupa kita copy paste aja di sini teman-teman biar cepat. Lalu untuk SW1 ini menggunakan IP yang kedua. Oke, IP yang kedua berarti di sini kita menggunakan IP 103.2. Oke, lanjut pada bagian SW2. Nah, ini tadi menggunakan port gigabit Ethernet 0/1 pada building 1. Nah, oke, kita lihat di sini 25 host. Oke, kita masukkan, copy paste, lalu untuk netmasknya sama aja ya, 224. Oke, untuk serialnya pada LAN ini menggunakan pada building 1 serial 0/0. Nah, menggunakan IP yang pertama yaitu ini 103.97. Lalu untuk netmasknya jangan lupa. Oke, setelah building 1 selesai, kita masuk ke building 2. Building 2 yang terhubung ke SW3 yaitu 14 host, yaitu pada gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini masukkan 103.65. Oke, pada bagian sini kita enter. Lalu untuk netmasknya jangan lupa 2.40. Nah, lalu pada building 2 yang terhubung ke SW4 yaitu menggunakan gigabit Ethernet 0/1. Nah, hostnya 8. Oke, di sini kita urutkan. Oh, sorry teman-teman. Apa namanya? SW2 ini dulu ya. Jadi kan tadi kan kita menggunakan gigabit Ethernet 0/1. Berarti di sini yaitu menggunakan IP kedua yaitu 34. Oke. Lalu untuk yang ini pada building 2 yaitu menggunakan IP 96. Oke. Untuk yang ESW4 menggunakan gigabit Ethernet 0/1. Nah, kita urutkan di sini 81. Oke, kita masukkan, dan untuk netmasknya sama aja tadi, kita copy paste. Oke, lalu untuk serial di sini menggunakan last usable ya.
karena cuma dua IP aja kita masukkan. Oke, sini kita copy paste. Oke, kita perbaiki dulu. Dan di sini kita biar enak dilihat ya, kita color. Oke. Untuk untuk ASW4 itu ada sini ya, yang terhubung ke Gigabit Ethernet 0/1, yaitu di sini 82. Oke, di sini kita beri warna. Oke, oh ya teman-teman, jangan lupa untuk default gateway-nya. Nah, ini kita isi juga. Untuk default gateway untuk ASW1 yaitu 103.2. Nah, untuk default gateway-nya .1. Nah, ini kita copy paste. Untuk Gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 di sini kita copy paste. Lalu untuk yang bagian sini juga kita copy dan paste. Oke. Nah, di sini kan karena ini ya default gateway-nya, jadi ini ASW2 terhubung ke building 1 menggunakan port sekian. Nah, jadi default gateway-nya yaitu pada router. Nah, begitu juga dengan ASW4, ASW3, default gateway-nya yaitu pada building 2. Nah, untuk mempermudah kita taruh di sini. Oke. Lalu begitu juga pada host A, host B. Di sini kita copy paste aja teman-teman. Nah, karena kan satu jalur ya, kita copy paste aja. Lalu pada host A, host B, host C, host D, ini menggunakan last usable tadi, instruksi yang ditentukan sama Cisco paket tracernya. Oke, ASW1 itu host A. Nah, ini last usable-nya yaitu 30. Kita copy lalu taruh sini paste. Di sini 255. Nah, 224 net mask-nya jangan lupa. Nah, begitu juga dengan host B, host C, dan host D. Nah, oke. Pada host ke-25 yang terhubung ke ASW2, menggunakan IP last 62. Oke, untuk net mask-nya sama. Untuk host C ini menggunakan 78 ya, host C pada ASW3. Nih hostnya 14. Oke. Untuk net mask-nya jangan lupa, jangan sampai clear ya. Dan untuk yang terakhir 94, untuk ini net mask-nya jangan lupa. Lalu kita beri warna agar tidak pusing. Oke, sudah. Lalu kita perbaiki lagi. Sip. Oke, ini ya teman-teman. Setelah kita addressing tabelnya kita isi semuanya, lalu kita masuk pada bagian sini, yaitu sini, configure IP addressing on the building 1 router LAN interface. Oke. Pada building 1 kita masukkan, lalu ini kita minimize. Oh iya, kita minimize, lalu masuk enter, enable, configure terminal interface Gigabit Ethernet 0/0. Oke, masukkan IP addressnya. Iya, IP addressnya ini pada building 1 yaitu 172.31.10 kurang satu IP address 172.31.10.3.1, net mask-nya 255.254. Lalu masukkan perintah no shutdown, lalu exit, lalu masuk ke Gigabit Ethernet 0/1 ya, 0/1 IP address 172.31.10.3.1
33. Net masknya 255 255 Oke, lalu no shutdown untuk mengaktifkan portnya ya. Lalu kita exit. Nah, di sini instruksinya yaitu addressing pada LAN-nya ya. Tapi teman-teman kalau misalkan ingin pada WAN-nya itu juga nggak apa-apa, cuma diganti pada bagian interface serial. Nah, ini tinggal diikutin aja 0/0/0/0 gitu teman-teman. Nah, tapi kita sesuaikan pada instruksi. Oke, lalu di sini kita exit dan kita lihat di sini untuk completionnya yaitu menjadi 46%. Nah, oke, lanjut pada SW step 2 yaitu configure IP address on the SW3, lalu switch including the default gateway. Jadi kita akan konfigurasi pada SW3 IP addressnya dan default gateway-nya. Kita masukkan enable configure terminal, lalu interface VLAN 1. Nah, kita konfigurasi pada VLAN 1 dan kita lihat ini SW3 default gateway, IP address dan subnet masknya sekian. Oke, kita masukkan IP address 172.168.103.8 teman-teman 66. Lalu untuk net masknya spasi jangan lupa 255.240. Lalu no shutdown, lalu exit. Kita masukkan IP default gateway-nya. IP default gateway cap aja 172.168.65 yaitu pada router ini ya. Ini default gateway-nya pada router ini, default gateway-nya. Lalu kita enter. Oke, setelah itu kita close dan kita lihat untuk completion-nya menjadi 80%. Oke, dan step yang terakhir yaitu configure IP addressing on host D, including the default gateway-nya. Sama seperti yang SW3, tapi ini pada bagian PC. Oke, kita masuk pada host, lalu IP configuration, lalu pada IP versi 4 address-nya kita masukkan 172.168.103.host D yaitu 94. Oke, untuk net masknya 255.240 ya. Lalu kita masukkan default gateway-nya yaitu 172.168.103.81. Oke, kita close. Lalu kita lihat completion-nya menjadi 100%. Berarti tandanya untuk addressing tabelnya ini kita benar dan untuk konfigurasinya kita benar gitu teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.